Yang lebih parah kan, Mak? Yang lebih parah, Udin juga udah mulai kena narkoba. Cuman lah, Mak, dia kan harus kerja. Si Udin kayak gitu, penghasilannya nggak ada. Nggak pernah ngasih uang. Assalamualaikum. Halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya, Mak. Siapa yang cerita? Mak Dinda lah. Oke, kali ini tentang Mak Ipeh menikah dengan Udin, seorang nelayan tradisional di pesisir pantai timur Sumatera Utara. Awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja sampai punya anak satu. Semua hasil tangkapan Udin bekerja sebagai nelayan, berapapun dapat duitnya dikasihkan sama si Ipeh. Memang penghasilannya nggak banyak, sehingga Ipeh harus membantu kerja, harus mencari kerang atau mengupas kulit kerang, ngambil upahan, Mak, ngupas kulit kerang dari nelayan, dari toke yang menampung kerang di kampungnya, atau jadi buruh di ladang-ladang milik tetangga di sekitar rumahnya untuk menambah uang belanja karena udah punya anak satu. Tapi buat Ipeh nggak ada masalah. Masuk tahun ketiga pernikahan mereka, Udin mulai bertingkah, Mak. Ini si nelayan kecil ini yang penghasilannya juga kecil ini mulai berhitung berapa uang yang dikasih ke Ipeh. Kalau pulang dari laut dia ngasih uang hasil tangkapan, pagi dia pulang karena berangkatnya malam gitu kan. Nanti siang diminta lagi sama si Ipeh. Alasannya untuk beli rokok. Oke lah, Ipeh maklum. Tapi lama-lama situasi terbalik. Udin hanya ngasih uang belanja dengan cara menjatah. Kalau dulu penghasilannya semua dikasihkan ke Ipeh untuk belanja, terus minta lagi untuk beli rokok, sekarang dibalik. Dia hanya ngasih sebagian kecil dari penghasilannya ke Ipeh. Ipeh heran, tanya dia, "Kok gini sih sekarang, Bang?" katanya. "Kenapa kau ngasih uang kecil-kecil? Kemana hasil tangkapanmu? Berapa banyak rupanya kau dapat hari ini?" Tanya si Ipeh. Banyak kali alasan si Udin. Yang katanya penghasilannya memang kecil, tangkapannya memang kecil, yang katanya betulin sampan, bayar preman, macem-macem lah pokoknya. Ipeh curiga kan, Mak, karena ini bukan kebiasaan Udin. Akhirnya mainlah insting detektifnya si Ipeh ini, Mak. Diselidikinya lah si Udin, ditanyanya sana sini kawan-kawan dia yang biasa pergi ngelaut. Ternyata ada sesuatu yang gak beres, Mak. Si Udin ini rupanya di luar rumah suka main perempuan, Mak, main cewek. Kemudian suka main judi, suka minum tua di warung gitu. Memang satu paket ya kan, Mak? Main judi, main perempuan, minum, memang satu paket. Kalau udah kena itu udahlah, ajab lah, habis lah, hancur rumah tangga, pasti itu. Yang lebih parah kan, Mak? Yang lebih parah, Udin juga udah mulai kena narkoba. Sekarang ini memang, Mak, narkoba itu udah masuk di kampung-kampung loh, Mak, di sini, Mak. Di sekitaran Sumatera Utara ini ya, Serdang Bedage, Deli Serdang, itu narkoba itu memang udah mulai merajalela, Mak, masuk sampai ke kampung-kampung. Setelah Ipeh hamil dan melahirkan anak kedua, kelakuan si Udin ini, Mak, makin menjadi-jadi, makin parah. Udin belakangan sering main ke warung bebek. Tahu, Mak, warung bebek? Bebeknya nggak ada, bebek goreng, bebek bakar nggak ada di situ. Bukan jualan bebek, tapi jualan jasa pekerja seks, tempat prostitusi. Kalau di Serdang Bedage sini namanya warung bebek, Mak. Itulah parahnya si Udin. Belakangan Udin juga sering jajan di warung bebek. Makanya duit hasil tangkapan di laut, hasil tangkapan ikan dan sebagainya nggak lagi sampai ke dapur, nggak lagi disetor ke Ipeh. Karena dipakainya untuk jajan.
jajan ke warung bebek, beli minuman, mabuk maksudnya, main perempuan, judi dan sebagainya. Bertingkah kali lah si Udin ini. Udahlah penghasilan gak seberapa, main-mainnya di situ. Ajablah kau, pastilah ini. Karena sehari-hari Ipeh juga kerja kan Mak, kerja kan ninggalin rumah. Dia waktu itu kerja ngoret, ngambil upahan di ladang orang. Pulang dari kerja kan Mak, rumahnya sepi. Anak-anaknya nggak nampak main-main di halaman. Biasanya anaknya main di halaman. Hari itu sepi, nggak ada orang. Dia masuk ke rumah tanpa prasangka. Ternyata Udin bersama anak perempuannya dalam kamar. Udin kelihatan membuka celana anak perempuannya. Astagfirullah. Udin kaget. Begitu ketahuan sama Ipeh, dia pura-pura bilang dia membersihkan celana anaknya karena kotor waktu main di halaman. Tapi Ipeh melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tangan Udin meraba-raba paha anaknya, bagaimana tangan Udin mencoba menggerayani anaknya. Sejak saat itu kan Mak, si Ipeh hati-hati kali Mak, hati-hati kali dia jaga anaknya. Anaknya yang masih 5 tahun itu Mak, diajari sama dia, dipesanin sama dia. Nah, kalau mama gak ada di rumah, jangan mau badanmu dipegang-pegang sama siapapun, ya nak ya. Jangan mau celana dalammu dipakaikan sama orang lain. Jangan minta tolong pakai celana dalam sama siapapun, termasuk bapakmu. Jangan mau bagian tubuhmu yang dalam ini, jangan mau dipegang-pegang sama siapapun, termasuk sama bapakmu. Gitu ya anakku sayang. Cemana lama, dia kan harus kerja. Si Udin kayak gitu, penghasilannya nggak ada. Nggak pernah ngasih uang belanja lagi. Sejak dia gila narkoba, gila perempuan, gila warung bebek itu Mak. Suatu hari Ipeh merasa vaginanya sakit, nyeri dan panas Mak. Dia pikir dia salah makan. Makan apa aku ya? Kok vaginaku kayak gini? Nyeri, panas. Apalagi kalau mau buang air kecil. Lama-lama gatal, dia keputihan. Periksalah dia ke dokter kandungan. Nggak tahu kan Mak, karena seputar vagina, pikirnya lah berangkat ke dokter kandungan. Dokter kandungan bilang, dia menduga kalau ini adalah penyakit menular seksual, PMS. Biasanya orang yang kena penyakit kayak gini karena dia suka berhubungan seks dengan berganti-ganti pasangan. Kagetlah si Ipeh. Sama siapa dia berhubungan seks? Gak pernah selain sama lakinya, sama si Udin itulah. Akhirnya atas rekomendasi dokter kandungan itu, periksalah ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Hasilnya betul Mak, si Ipeh kena penyakit menular seksual. Ternyata Ipeh ketularan dari suaminya sendiri, ketularan dari si Udin. Karena mengalami jenis penyakit yang malu kan Mak kalau dibahas sama orang kampung. Di kampung penyakit-penyakit gitu kan malu rasanya kalau dibahas, tapi kan harus diobati. Ipeh akhirnya pergi ke Pekanbaru dia Mak. 1 tahun si Ipeh pergi ke Pekanbaru. Dibawanya lah anaknya ke sana. Dia berobat di sana. Ada adiknya di Pekanbaru. Katanya ada dokter yang bagus untuk penyakit kayak gitu. Setelah setahun berobat di Pekanbaru, sembuhlah si Ipeh dan pulang lagi ke kampung halamannya. Jumpa lagi lah sama lakinya, ya kan? Ternyata suaminya nggak berubah, masih kayak gitu juga, masih main ke warung bebek. Nggak ada tobat-tobatnya nih laki-laki satu ini. Diadakanlah rembuk keluarga, musyawarah keluarga membahas masalah ini. Si Ipeh ngumpulin keluarganya Mak, keluarga dia, keluarga Udin, musyawarah. Dibahaslah di situ. Ipeh nggak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Udin kalau perilaku Udin kayak gitu. Betul lah kan Mak? Betul lah itu. Setuju aku Mak. Kompor. Nah,
Setelah itu tersebarlah berita di kampung. Namanya di kampung, Mak. Cepet juga gosip-gosip menyebar. Apa yang tersebar? Tersebarlah berita bahwa si Udin digugat cerai sama si Ipeh karena menyebabkan Ipeh kena penyakit menular seksual. Malu si Udin dengar isu kayak gitu. Malu juga dia, harga dirinya merasa diinjek-injek sama si Ipeh. Tersinggung berat dia. Sehingga si Udin menolak menceraikan si Ipeh. Ipeh maju terus, Mak. Dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Nggak main-main, Mak. Ipeh gitu-gitu anggota organisasi. Dia belajar, dia nggak mau jadi korban kekerasan suaminya. Ipeh terus berjuang. Dia mencari orang yang bisa menemaninya, yang bisa mendampinginya mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Karena posisi Udin memang lemah, pemakai narkoba, suka ke warung bebek, dan seterusnya. Perjuangan Ipeh akhirnya membuahkan hasil. Ipeh berhasil menceraikan si Udin dan hak asuh anak jatuh kepadanya. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Kalau menurut saya nih, dalam rumah tangga kalau salah satu pasangan sudah menyebabkan malapetaka bagi pasangan yang lainnya, ya memang pilihannya berpisah, ya kan, Mak? Ngapain dipertahankan? Apalagi udah sampai mengancam keselamatan diri kita sebagai perempuan, keselamatan organ reproduksi kita. Lah, itu baru PMS. Bagaimana kalau tertular HIV/AIDS? Karena suaminya gonta-ganti pasangan. Itu adalah hubungan seksual yang berisiko tinggi, termasuk risiko tertular virus HIV/AIDS. Ya kan, Mak? Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.